harus disadari bahwa ada hal yang sama-sama membahayakan kepada akidah ataupun kepada nyawa umat Islam secara langsung atau tidak. Itu serangan pemikiran, bukan cuma serangan fisik. Orang kafir di Timur Tengah memang menyerang secara fisik, musuhnya jelas. Karena kafir tahu di Timur Tengah mah orangnya nggak bisa dilumpuhkan kecuali dengan fisik. Untuk di Indonesia memang tidak ada serangan fisik. Kenapa? Karena kafir tahu. Mohon maaf, bukan mengecilkan ya. Barangkali dalam hitung-hitungan mereka, jalan duit, cocokkan ke jabatan, alah eleh. Sehingga mereka tidak harus susah-susah ngirim tentara melakukan pengerusakan akidah ataupun nyawa dengan kekerasan. Maka yang terjadi di Indonesia serangannya adalah non fisik. Pembuatan undang-undang, sistem, baik itu ekonomi, keamanan, kemudian politik, segala macam, yang ternyata itu di belakangnya ada oligarki. Ada negara-negara asing dengan kekuatan uang. Contoh, Pak Mahfud MD pernah mengatakan bahwa PBB itu bergerak serius, masif, sistemik, terstruktur dalam hal ingin menggolkan proyek legalisasi pernikahan sejenis atau LGBT. Dan ke Indonesia itu menggelontorkan uang tidak sedikit kepada partai-partai. Kan ini serangan udah pakai fisik kan, tapi cukup mematikan. Serius, Pak Mahfud MD yang bilang. Itu dananya langsung dana PBB. Anu kamariku kiai disebutkan kudu jadi syariat Islam. Ternyata bukan cuma melegalkan LGBT, tapi juga memprakarsai dan mendanai proyek itu. Uangnya tuh mereka sebar gitu. Nah, ini ke umat Islam kena ditangkap. Ini adalah serangan gitu. Memang tidak mematikan, tapi menyebabkan pengurangan angka kehidupan pasti. Kalau di Timur Tengah dan negara-negara Arab lainnya, orang hidup dibunuhkan jeder meninggal. Kalau dengan LGBT tidak begitu. Memang dibuat untuk tidak berkembang biak. Caranya bagaimana? Awe kawin jeung awe, lalaki kawin jeung lalaki. Sehingga angka populasi umat Islam menurun dengan itu. Tanpa harus membunuh. Gitu. Jadi harus dipahami bahwa musuh menyerang kita itu tidak melulu dengan apa? Senjata. Tapi non fisik itu jauh lebih berbahaya buat kita dan jauh lebih efektif buat mereka. Gitu. Biayanya lebih murah dibandingkan kudu aina per peluru tuh mahal itu. Oleh sebab itu maka kita harus cerdas. Yang kayak begini lawan. Lawannya dengan apa? Dengan dakwah. Jangan dengan kekerasan, lakukan dakwah maksimal, penyadaran. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini dampak sosialnya segala macam jelaskan. Jadi ada yang menyebut perang pemikiran, ya. Ada perang fisik, ada perang pemikiran. Di perang fisik itulah jihad. Di perang pemikiran lumayan orang di level lugotan oge. Itu.